model kualitatif di bidang jurnalistik. Langsung saja kepada teman saya Rufiko Yusuf untuk materinya. Baiklah, terima kasih kepada saudari ini karena telah mempersilahkan. Kemudian saya akan membacakan materi kami. Yang pertama tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu penelitian kualitatif. Nah, saya akan menjelaskannya. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sifat kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu hal. Adapun analisis penelitian kualitatif melalui 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini seperti observasi, kuesioner, wawancara, pengkajian dokumen, hingga diskusi kelompok. Yang kedua, ada tahap reduksi data atau kategori data. Dalam tahapan ini, data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitiannya. Yang ketiga, ada tahapan display data. Dalam tahapan ini, data akan disajikan dalam bentuk naratif, bagan, flowchart, diagram, dan sebagainya, agar data dapat lebih tersusun dan kita lebih mudah membacanya. Yang keempat, ada tahap penarikan kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua info-info yang penting. Juga bahasa yang digunakan dalam memaparkan kesimpulan itu harus lebih mudah dipahami dan bahasanya itu tidak berbelit-belit. Adapun pendekatan dalam penelitian kualitatif dalam bidang jurnalis, yang pertama yaitu ada pendekatan analisis framing. Framing adalah metode untuk melihat bagaimana media membingkai realitas dan bagaimana yang sama diberitakan secara berbeda oleh media. Dalam artian pengemasan beritanya itu berbeda walaupun berita yang dikeluarkannya itu sama. Dalam hal ini tergantung pada wartawan dalam melihat atau menafsirkan sebuah berita atau peristiwa yang dia amati. Baiklah, itu tadi penjelasan yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudari Dewi untuk melanjutkan materi. Selanjutnya saya akan membacakan materi. Yang kedua ada pendekatan analisis wacana. Wacana adalah suatu bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal tertinggi atau terbesar. Berbeda dengan pidana, Pandis mendefinisikan wacana yaitu sebagai bentuk penggunaan bahasa yang melibatkan siapa yang menggunakan bahasa, bagaimana menggunakannya, mengapa menggunakannya, dan kapan menggunakannya. Selanjutnya pendekatan semiotika. Istilah semiotika atau semiotik merujuk pada doktrin formal tentang tanda-tanda. Yang menjadi dasar semiotik adalah konsep tentang tanda, tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri. Terkait pula dengan pikiran manusia yang seutuhnya terdiri atas tanda-tanda. Selanjutnya pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi
suatu objek. Menurut The Oxford English Dictionary, fenomenologi adalah fenomenologi yang mempelajari fenomena yang tampak di depan kita dengan bagaimana penampakannya. Selanjutnya, pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Yang terakhir, pendekatan etnografis. Studi tentang etnografi adalah studi yang dikhususkan untuk menggambarkan cara hidup manusia, deskripsi sosial dari orang-orang dan basis kebudayaan masyarakat mereka. Etnografi merupakan metode primer yang digunakan oleh para antropolog. Jadi, etnografi adalah usaha untuk menguraikan kebudayaan